nggak ada lah dalam kriteria aku akan berjodoh sama dia. 3 tahun ini dia hijrah, hidupnya tuh kebanyakan di masjid. Kok sama Ferry sih 9 tahun lo jomblo, kok Ferry sih yang dipilih? Kan banyak yang kagetnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besti-bestiku, apa kabar? Nah, hari ini mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan barokah, berkah, banyak rezekinya, sehat walafiat. Dan hari ini spesial banget karena aku ketemu senior aku di Putri Indonesia, Mbak Vena Melinda. Aduh, masih cantik, masih segar, dan kayaknya lebih cantik ya setelah pernikahan kayaknya. Alhamdulillah, ya. Akhirnya menemukan pangerannya kan. Setelah 9 tahun, jomblo. Nah ini yang harus kita tanya-tanya ya. Secara kita berguru kepada Mbak Vena yang 9 tahun ya Mbak. Terus gimana? Ceritain dong Mbak, memutuskan untuk menikah setelah 9 tahun sendiri. Sebenarnya sih pengen menikah setelah ya 2-3 tahun bercerai lah. Tapi nggak pernah menemukan orang yang membuat aku tuh bisa falling in love. Karena kalau aku tuh kan boleh dibilang kan divorce-nya tuh banyak ceritanya kan gitu. Jadi agak trauma sih. Cuma memang orangnya siapa, pada saat itu kan aku memang masih di politik ya. Jadi pasti orang yang deketin tuh adalah orang-orang yang dari politik. Cuma aku nggak tahu kenapa kalau orang dari politik itu mungkin secara kita finansial kita pasti akan happy lah gitu. Cuma kalau falling in love sama orang-orang dari politik kok waktu itu belum ada yang berhasil gitu. Pernah dijajal? Hah? Pernah dijajal? Oh, bukan dijajal lagi ya, tau lah Enji juga di politik ya, karakteristiknya, kemudian apa yang ditawarkan pasti menurut kacamata kita sebagai perempuan yang single mom ini pasti kan akan menarik lah. Cuma pada saat itu kok aku nggak merasakan aku bisa falling in love gitu. Oh jadi Mbak tuh setelah berpisah, setelah cerai itu berapa tahun baru bisa menemukan Mas Ferry ini? Iya 9 tahun. Abi panggilannya ya? Abi, dari 2013 aku divorce sampai 2021 aku ketemu sama dia dan itu gara-gara nge-vlog. Jadi aku tuh bukan pernah istilahnya satu sinetron nggak pernah, teman main juga enggak, bener-bener exactly baru ketemu Ferry Irawan tuh waktu tahun lalu bulan Oktober aku nge-vlog itu baru pertama kali ketemu. Nah tapi sebelum ketemu Abi nih itu ada nggak yang singgah? Banyak. Dan aku kan udah jajal juga, udah aku fit and proper test, udah aku coba temuin. Anggota DPR begini nih kan ngomongannya. Kan belajar dari Enji ya, maksudnya udah. Kenapa fit and proper test kata-katanya? Karena kan kita perkawinan kedua nih nggak bisa yang asal karena fisik, karena mungkin finansial offeringnya atau segala macam. Emang bener-bener hati kita juga harus tek gitu. Nah itu tuh yang aku belum ada gitu. Makanya akhirnya setelah aku berhijab sekitar 2 tahun yang lalu gara-gara pandemi kan aku banyak waktu merenung. Di situ aku hanya minta kepada Allah, ya Allah kasih saya imam yang bisa mengimami semua sholat-sholat saya. Jadi bukan yang kasih sayang kaya dong, kasih sayang ganteng dong, kasih sayang enggak. Ya pokoknya jadi imam, orang yang hatinya bersih, orang yang bisa memuliakan saya sebagai istri, sesimpel itu. Justru mungkin yang kalau aku inget baru yang mungkin bisa membahagiakan saya secara finansial itu kalau inget gitu. Dan benar sama Allah dijabah, dikasih benar-benar. Apalagi waktu itu Ferry kan beritanya jelek ya. Jadi waktu itu orang tuh heboh gara-gara kok sama Ferry sih 9 tahun lo jomblo, kok Ferry sih yang dipilih? Kan banyak yang kagetnya seperti itu. Nah terus Mbak Vena nih kan banyak nih negatif-negatif itu. Counternya tuh gimana dalam hati ya? Kalau ke counter ke publik itu kan ya udah itu urusan berikut. Tapi yang paling penting kan counter ke hati, meyakinkan bahwa enggak kok mereka tuh salah menilai Ferry gitu. Itu gimana? Ya karena mintanya sama Allah. Jadi ceritanya waktu itu kan aku tuh nge-vlog itu habis nge-vlog juga nggak ada sama sekali pertemuan apalagi dating. Karena kan dia baru sembuh dari sakit. Dia kan sakit dystonia. Jadi kanker yang menyerang syaraf otak kecil. Artinya dia tuh waktu nge-vlog sama aku aja masih bengkak semua badannya, terus masih yang ngomong tuh pelan banget. Ya nggak masuk kriteria aku kali. Maksudnya dia baru sembuh dari sakit yang pasti akan kambuh lagi. Ya, karena kalau kambuh wajar ya kalau kita lihat pertama agak ini ya. Ya, terus yang kedua beritanya dia kan jelek semua. Dibilang katanya beginilah, pokoknya nggak ada lah dalam kriteria aku akan berjodoh sama dia.
Nah akhirnya kan kita setelah aku ngevlog, aku tahu dia ini orang baik. Karena kan kita tahu ya 1 jam ngobrol. Dan dia memang sudah hijrah kan. 3 tahun ini dia hijrah. Hidupnya itu kebanyakan di masjid. Karena dia merasa banyak sekali tolong sama Allah, udah sakitnya dibilang katanya hanya tinggal 4 bulan tapi disembuhin lagi. Waktu itu di Mekah disembuhinnya. Yang kedua dia sakit lagi. Nah sembuhnya itu gara-gara kita akhirnya berpacaran. Jadi sekarang ini alhamdulillah setelah kita menikah, percaya nggak percaya Angie, Ferry Abi tuh nggak pernah lagi yang namanya suntik yang harusnya 2 minggu sekali suntik 7,5 juta. Minum obat tuh kalau di total sehari ya kali aja sehari udah berapa rupiah, kali udah jutaan-jutaan. Dan sekarang alhamdulillah sembuh total. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak sakit lagi ya. Dan dia benar-benar sekarang kita nggak ada ART, kita benar-benar bahu-membahu as husband and wife, cari uang benar-benar dari nol. Oh oke. Jadi kita nih benar-benar apa ya? Itulah kalau Allah sudah menuntun pada saat dia akhirnya ya kita kan ngobrol terus kita ngobrol agama dan aku merasa nih orang kok kita kan punya feeling ya orang ini kok enak kalau diajak ngomong agama. Tapi tiba-tiba dia nyatain. Nah dia nyatain aku marahin. Karena kan aku nggak yakin, beritanya jelek nih orang, masa tiba-tiba baru istilahnya jalan sekali 2 kali kok udah nyatain gitu, aku marahin. Kamu tahu nggak, saya tuh cari suami bukan cari pacar gini-gini, gue kuliahin kan. Akhirnya jawab, udah lupain, anggap aja itu intermezzo, enggak, pokoknya saking dia takut kan orangnya pemarah. Iya. Aku nggak mau orang tuh cuma main-main doang gitu kan, udah trauma. Betul. Udah pas 2 hari kemudian, karena kita berteman lagi, karena dia bilang udah lupain, nanti kamu akan ketemu orang yang benar-benar kamu suka, saya akan mundur jadi sahabat kamu. Nah disitulah aku ngeliat, nih orang kok beda ya sama yang kemarin-kemarin deketin aku. Kalau orang-orang yang deketin aku dulu kan, begitu aku istilahnya nggak respon langsung jauh, udah hilang, kabur. Iya. Kalau dia nggak, dia benar-benar apa ya, kind heart banget gitu, mau tulus sama aku. Ya udah pokoknya nanti kalau kamu dapat jodoh, saya akan mundur. Kita nggak usah sahabatan. Nah lagi. Itu mungkin yang bikin Mbak Vena nih jadi akhirnya kita akhirnya kita berteman lagi kan. Nah setelah berteman lagi 2 hari kemudian pas maghrib, aku iseng dia lagi main ke rumahku, kan dia bilang dia hijrah di masjid. Coba jadi imam, aku gituin. Bener nih pas aku jadi makmumnya dia di belakang, loh aku kaget tajwidnya bagus banget. Waduh luar biasa tuh. Iya terus udah gitu kok doa-doanya juga yang doa-doa ininya ya pendeknya gitu kok bagus semua gitu. Aku belum pernah ngelihat yang kayak gitu dan nggak pernah ngedenger karena tajwid itu kan emang orang yang harus sering ngaji gitu kan. Makrosnya pas, tartil jadi begitu bagus. Dia balik badan, aku tiba-tiba salim Ji. Padahal aku gak pernah kayak gitu sama orang, ngapain amat aku salim sama dia. Emang ayat Al-Quran itu luar biasa ya. Jadi begitu aku salim, dia kaget, nah dia salim aku juga langsung jadian. Dia nggak usah repot-repot ngerayu aku lagi, aku langsung mau dan aku yakin inilah suami yang aku cari. Meskipun semua bapak ibuku nanya, dia kan sakit, dia kan beritanya gini ngapain. Jadi yang namanya roadshow ke bapak, ibu, Ferel, Atala, kalau Fania mah udah langsung jatuh cinta ya sama dia. Oke, karena mungkin sikap kebapaknya. Fania kan punya sixth sense. Jadi dia itu 2 tahun yang lalu, lihat aja di Instagram aku, dia pernah waktu itu kan sholat. Ya Allah kasih aku papa yang baik, papa jeans. Kok papa jeans? Aku tanya, maksudnya papa jeans papa James? Aku bilang, enggak mah papa jeans, kayak apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh putih apa pendek? Putih apa hitam? Putih. Pendek apa tinggi? Tinggi. Berkumis enggak. Tapi kan dia ini, dan selalu Ferry pakai jeans. Di antara orang-orang yang lain nggak ada yang pakai jeans kan. Kalau politisi mana ada yang pakai jeans. Ferry sampai sekarang kerjanya pakai jeans. Jadi dia tuh udah kasih insight sebenarnya Fania. Melalui Fania ini ya dikasih tanda-tandanya. Iya, ciri-cirinya. Dan waktu itu habis kita nge-vlog, aku waktu itu pergi ke PIK sama si Ferry, ya lari pagi biasa kan. Pulang, aku bilang, ajak lagi yuk Fania ke situ. Iya, tapi kan si Ferry nggak pernah ketemu Fania juga nggak pernah ketemu Ferry. Begitu aku ajak, tiba-tiba si Fania ngeliat Ferry tuh langsung meluk, Ferry juga langsung meluk. Jadi kayak bapak dan anak yang lama nggak ketemu. Jadi nggak ada canggungnya, nggak ada awkwardnya, nggak ada. Ya Allah. Jadi udah tanda-tanda sebenarnya, ya itulah yang diinginkan dan itu yang Fania. Ya akhirnya meyakinkan Mbak Vena nih. Nah terhadap isu-isu miring, ya kan gempuran itu kan datang pasti bertubi-tubi dong. Pasti temen A ngomongin temen B, ngomongin temen C, ngomongin itu. Nah itu counter hatinya nih untuk nyakinin, enggak dia nggak begitu tuh gimana? Iya itu tadi, karena jangankan orang lain yang kau nggak kenal lah, netizen lah let's say gitu. Adekku kan cowok tuh satu-satunya lawyer, itu tuh underestimate banget dulu.
karena kan nggak tahu siapa Ferry. Hanya dengar dari ini Iya, ya. pemberitaan. Kemudian Atala dong pertanyaannya. Kenapa Mama suka sama Om Ferry suka sama Mama? Jawab. Wah, Iya, udah kalau kayak jaksa ya. Iya. Iya. Jadi terus Farel belum, yang mau ketemu susah banget. Akhirnya alhamdulillah jalannya Allah, akhirnya ketemu juga sebelum berapa lama lah sebelum menikah untuk memberikan restu. Belum bapakku. Kamu sumpah dulu demi Al-Qur'an, nggak akan mainin anak saya gini. Akhirnya dia sumpah demi Al-Qur'an. Jadi wah dia mentalnya sih lumayan ya. Jadi kalau orang main-main sih bakalan mundur karena yang diterima adalah semua kan underestimating awal dari keluargaku gitu. Nggak ada yang setuju gitu. Betul. Tapi mamahku begitu ngobrol sama Abi 4 jam berkali-kali baru dia bisa ngelihat ya feeling seorang ibu ya. Iya. Dia baru bilang nggak apa-apa, kamu dari nol. Secara keuangan Ferry dari nol. Kalau kamu memang komit jatuh cinta sama dia, kamu bisa komit nggak semua kamu dari nol. Jangan demanding. Iya. Kamu terima dia apa adanya, jangan bikin dia jadi sakit lagi. Karena kan dia pantangannya nggak boleh marah, nggak boleh depresi, nggak boleh stres. Ya Tapi ini Allah. emang Allah ngasih aku jodoh kayak gitu supaya aku tuh lebih sabar. Karena kan aku orangnya nggak sabaran kan. Oh iya, jadi emang diuji dengan dihadirkanlah si Abi ini Dalam kehidupan aku. Sebagai suamiku yang harus aku hormati, ya kan harus aku itu nggak ikuti. gampang loh Mbak, ya kan ketika kita nih pemarah nih, Iya. terus kita harus sabar. Harus sabar. Terus anak-anak gimana nih? Pertama kali kata pertama yang teringat oleh Mbak Vena bentuk underestimate-nya ada Iya. nggak? Ya kalau underestimate-nya anak-anak sih bukan yang gimana-gimana ya. Lebih kekhawatiran sih mungkin Iya, ya. kekhawatiran. Maksudnya underestimate-nya gini, Mama yakin kan dia lagi ada masalah. Kalau sama Mama nih, Mama kan 9 tahun nih udah jadi single mom lah. Orang udah melihat aku tuh strong, nggak usah ada suami juga bisa hidup gitu loh. Kenapa lu harus bersuamikan kalau akan ada masalah? Mungkin seperti itu. Karena kan Abi ini pemberitaannya jelek banget. Sih. Pertanyaan anak-anak logis. Iya, dia takut aku kecewa lagi. Itu logis karena mereka anak laki kan. Tapi karena mereka lihat aku kan nggak pakai izin, jadi aku tuh declare lewat Instagram aku. Tiba-tiba aku foto mesra sama Abi Ferry. Mamaku aja yang hari-hari dicurhatin. Ini kamu apa sih gimmick ya? Apa pansos apa apalah gitu? Enggak, apa ngeprank dia bilang. Enggak, Mbak, ngapain gitu. Emang aku jatuh cinta aja sama Abi setelah dia bisa jadi imam. Sesimpel itu. Sampai orang-orang pada nanya, ya banyak sih ya teman-teman aku juga dulu ya. Kalau gue sih nggak mau kayak lo tuh nggak pakai logik gitu. Lo aja udah hidup sendiri, istilah nggak di DPR juga. Iya. Gimana lo bisa cari uang kalau, ngerti nggak sih? Oh, oke, jadi orang mulai meng-compare antara ekonomi dengan cinta. Iya. Nah, ya kan Nah, artinya itu dia. kasarnya mungkin ya ngapain kan Iya. nanti dia nggak bisa ngidupin elu. Nah, Ada yang itu. begitu itu bahasa sehari-harinya ya. Nah, terus berarti aku kasih game aja deh ke Mbak Vena deh untuk menjawab. Pilih mana? Ya kan? Suami kaya tapi nggak cinta atau suami miskin tapi cinta? Kalau aku bilang kita tuh nggak akan pernah miskin sih. Karena aku yakin kalau niat kita menikah seperti Angie bilang adalah ibadah. Membuat kita bisa masuk surga karena kita kan imamnya adalah begitu kita menikah kan adalah imamnya suami kita. Iya. Ridhonya suami katanya ridhonya Allah. Betul. Ya, betul. di selain orang tua udah pastilah itu kan nggak akan pernah terputus ya gitu. Cuma ya memang aku bersyukur sama Allah aku bisa berhijab begini kan banyak sekali juga. Ya mungkin aku kan nggak bisa ngomong sama orang. Ada hal yang aku sedih banget di titik sedih. Apa bisa aku berhijab karena aku ingin Allah tuh tahu kalau aku tuh menjadi umatnya yang menurut gitu. Iya. Dan insya Allah aku akan dibahagiakan oleh Allah. Amin. Nah, jadi amin. itu yang membuat aku ya nggak ada kata miskin sih sebenarnya. Asal kita berusaha. Makanya aku kenapa sama Abi tuh emang sih lucu ya. Kadang kita ya jadi bintang tamu misalkan. Iya. Bintang tamu tuh honornya kan mungkin sebulan lagi, 2 bulan lagi. Iya. Kalau itu dulu aku belum berhijab, belum mengerti maknanya hidup, aku pasti demanding dong. Ini gimana listrik, ini gimana air, ini gimana gitu. Ini aku enggak. Aku yakin kita kerja berdua, mau itu keluarnya kapan, ya itu rezeki berdua. Subhanallah Ya, Allah. alhamdulillah aku masih ngelihat dia sehat aja udah bersyukur. Coba Iya, kalau betul. dia sakit, aku lebih repot. Tapi sekarang dialah yang paling di saat aku susah sendiri atau mungkin kayak dulu ya, mungkin hanya menangis sendirian. Sekarang udah ada senderan, ada masalah apa dia benar-benar jadi garda terdepan aku. Aku dimuliakan sebagai istri, di mana habis sholat aku dicium keningnya. Istilahnya apa ya? Kita kayak nyatu dalam agama gitu ya, bahwa ya hidup memang terlalu sebentar untuk kita harus jadi orang yang itulah mendewakan benda-benda karena gengsi, karena
kita nggak percaya sama Allah bahwa Allah yang mencukupkan kita seperti yang Eji bilang. Iya, betul. Banyak kan cerita kalau kita yakin sama Allah, ya udah Allah kasih semuanya. Ada aja gitu. Ada ya. aja gitu. Jadi kalau gitu gue ganti pertanyaannya ya guys ya. Mau pilih mana ya kan? Suami kaya, tapi nggak perhatian. Iya. Atau suami yang ya cinta banget sama Mbak Mena tapi pengangguran. Kalau pengangguran Tuh jangan lihat ke sini dong. Yang kan harus bekerja ya kan gitu loh. Kalau pengangguran itu salah satu hal yang disebut-sebut dalam media yang membuat keluargaku khawatir kan. Kalau ada ya? Iya. Aku sorry banget loh. Aku sebenarnya itu cuma terlintas. Nggak apa-apa. Aku nggak baca. Aku sebenarnya nggak riset sih. Iya. Itu nggak apa-apa. Ini Ini buat aku justru aku pengen membuat yang nonton di Kema Entertainment itu melihat ya bahwa kalau ada orang meng-underestimate kita, itu biasanya kita memang harus terus mengevaluasi diri. Maka aku bilang sama Abi, kan dia baru sembuh. Iya. Kalau ada kesempatan, mau itu di dunia entertainment ambil, meskipun honornya minim banget. Karena kan dia sering di blacklist dulu, karena kan istilahnya dulu mungkin nggak dikasih ruang untuk dia berekspresi dalam pekerjaan gitu. Nah sekarang aku bilang, entertainment mau jadi apa, lawan main siapa, gue nggak akan cemburuan. Let's do it aja gitu. Kedua, politik nih, aku bilang gitu. Ya. Karena aku tahu dia orangnya kan ya insya Allah kuatlah imannya ya gitu. Kalau memang ada kesempatan dari partai politik, maju. Aku buka. Meskipun dia bilang aku nggak mau. Aku bilang profesi apapun ada resiko. Yang penting seperti yang Angie bilang, kalau kita tidak ada niat yang jelek, kenapa enggak? Karena kan udah hijrah kan. Kalau udah hijrah insya Allah kan pegangannya sama Allah dong gitu. Nah, dunia apa lagi? Bisnis. Ternyata dia punya banyak networking yang dulu tidak pernah dia maintain. Dulu dia motor gede, temannya tuh dari sini banyak. Gak taunya lebih banyak daripada gue gitu. Gue aja yang dua periode di DPR, kayak aku gak kenal yang ini, dia kenal. Karena dia orangnya kan humble. Orangnya cepat akrab. Jadi aku bilang mulai sekarang Ferry Irawan harus mengubah image. Menjadi the new Ferry Irawan yang punya istri yang membebaskan dia selama positif ya. Untuk berkarya, profesi apapun gitu. Jadi inilah menjawab orang bilang kamu dulu katanya pengangguran, nebeng istri lah apa, sekarang waktunya kamu berkarya. Saya nggak akan batasin. Nah, jadi emang itu kadang-kadang menyakitkan ya. Menyakitkan aku juga, cuma aku bilang sekarang harus ada pembuktian nih. Aku kasih semangat. Ya alhamdulillah dia orangnya juga, kita nih bener-bener ngejalani dia Eji, meskipun dia 6 tahun lebih muda. Iya. Itu juga dulu kenapa gue nolak gitu. Karena gue gak mau. Dia 6 tahun lebih muda. Iya, dia seumuran Angie tuh tahun 78. Aku 77 sih. Aku kan 72. Aku kan takut. Wah, berarti adekku juga dong, Mbak. Iya, makanya dulu gue tolak. Karena gue gak suka yang muda-muda. Gak bercanda loh ya. Iya, tapi ya itulah tadi. Jadi ini waktunya kita untuk benar-benar merehabilitasi segalanya. Dengan perkawinan ini, insya Allah kita berdua tuh happy lahir batin, tapi bukan aku kayak ini mau liburan aja, percaya nggak Ji? Aku pengen kan misalkan kemana gitu. Aku udah nabung dari sekarang gitu, karena kan aku tuh bener-bener sama Ferry, dia berapapun honornya dia kasih semua ke aku. Jadi kalau dia mau pergi tuh dia minta uang bensin, aku yang menteri keuangannya gitu. Jadi bener-bener memuliakan istri gitu ya. Ya aku pun juga harus sebaliknya. Betul. Nah terus Mbak ya gini kan, artinya ini kan baru berapa tahun berarti Mbak nikah? Baru 2 bulan. Ya Allah, gue kemana aja? Oh kan gue bebas dong ya. Pas aku bebas ya Mbak? Iya. Oh oke. Kira-kira nih kan, sampai hari ini masih ada nggak sih yang dalam tanda kutip tuh meneror lah, artinya aduh ntar lihat aja nanti begini, ada nggak itu masih? Wah banyak, dari orang yang nggak dikenal netizen. Ya Allah. Sampai ya mungkin orang-orang yang nggak suka sama kita pasti ada lah. Iya. Jadi buat aku sih hal-hal kayak gitu memperkuat kita sih. Karena aku yakinnya gini loh, setiap kali kita sholat, kan Abi tuh selalu doanya, ya Allah persatukanlah kami di jalanmu. Pertemukanlah kita nanti di surgamu. Ya Allah, itu meleleh, perempuan tuh meleleh loh, aku aja kalau punya laki-laki datang begitu, aduh ya mas, aku cium tangannya ya kan, bener loh. Meskipun banyak orang bilang kalau lo mau cari yang jago agama, kenapa lo nggak cari ustadz, tapi kan bukan begitu.
Karena datangnya yang dihadirkan Allah ya ini. Iya, betul. bukan karena agamanya bagus terus aku akhirnya juga tidak realistis, enggak juga. Karena semua keyakinan itu bayangin dalam 2 hari aku tolak aku bisa nerima kalau nggak Allah menggerakkan hati aku. Betul. Mana mungkin? Iya. Karena perkawinan itu kan bukan hal kayak orang pacaran, kapan nggak suka lu bisa gua putus Iya, gitu betul. kan. Apalagi ini perkawinan kedua. Jadi buat aku doa-doanya Abi cukup membuat aku lebih merasa kaya sih sekarang. Tapi bukan kaya uang ya, tapi kaya bahwa memang hidup itu too short kalau kita hanya mikirin dunia. Sama. Itu betul. Cuma cara orang kan disadarkan sama Allah beda-beda. Iya. Aku lewat perceraian, Iya, mungkin betul. Eji lewat masalah yang lain gitu kan. Jadi memang tanggapan-tanggapan orang Mbak Vena tuh hargai ya. Iya. Justru itu menjadi Penguat. pupuk Iya. buat kesuburan rumah tangganya Mbak Amin, Vena kan amin. nih. Nah, bukannya tidak mau atau bukannya mau mengabaikan Enggak. kata-kata orang sih enggak. Cuman sama seperti label yang dicap kepada mantan narapidana, Iya, betul. ya kan? Aku dan teman-teman Sapu Jagat itu kan juga dibilangnya begitu. Iya, iya. Nah, jadi ya Dek Ferry ya kan. Kita sama-sama nanti berbuat saja. Iya, betul. Dan nanti biarkan waktu yang akan bicara. Nah, sekarang definisi cinta buat Mbak Vena. Cinta adalah dalam 5 kata. Cinta. Cinta itu pasti dari Allah satu. Kedua, cinta itu pasti ketulusan. Ketiga, cinta itu abadi kalau kita bisa memaintainnya. Tapi di jalan Allah. Amin. Nah, yang keempat, cinta itu romantis. Weh. Karena romantisnya sebagai salah satu cara kita untuk memaintain perkawinan. Bukan rokok makan gratis ya. Oh, iya. Yang di kema ini mana nih. Ya kan ini Bener. romantis beneran loh. Romantis, karena romantis itu buat aku, ya kalau kita nggak romantis, kita nggak menikmati indahnya anugerah dari Allah itu Betul, kan. betul. Nah, terus yang terakhir buat aku tuh cinta itu adalah hal yang benar-benar membuat kita satu sama lain juga lebih dekat sama Allah. Cinta sama Allah, baru cinta sama pasangan hidup. Luar biasa. Jadi cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang bisa mendekatkan kita Iya. lebih dekat lagi kepada yang sang Iya. khalik, Itu. yang memiliki kita. Definisikan Abi dalam 5 kata. Abi adalah Abi itu apa ya buat aku? Itu benar-benar sosok imam ya. Nggak tahu ya buat orang lain, imam yang baik. Karena aku ngerasain di umurnya dia yang 6 tahun lebih muda, yang aku selalu underestimate tentang orang yang lebih muda jadi pasangan hidup. Dia bisa menunjukkan kapan dia harus tegas. Contoh, dulu tuh aku malas banget yang namanya niat sholat tuh pakai bahasa Arab karena malas ngafalin, tau gak sih? Saking malasnya, wih sekarang dimarahin. Hafalin, nanti ya hari Kamis harus belajar Iqra. Aduh aku lagi males banget kan. Ya Allah, alhamdulillah banget loh, Mbak. Iqra, aduh dari A, Ba, Ta, Sa, Ja gitu kan. Aduh kayaknya kapan bisanya? Enggak, kamu pasti bisa. Nanti kapan ngaji? Udah. Jadi dia bener-bener kalau buat aku sih konsisten ya dalam iman Islamnya dia. Mudah-mudahan. Meskipun dia juga sama aku adalah pasti yang belum sempurna gitu ya. Iya betul, betul. Itu Nah, nggak apa-apa. Iya itu proses. Terus yang kedua tuh lucu sih dia. Oke, jadi Abi itu pertama imam, kedua Abi itu ini tangan aku kuning-kuning loh habis masak ya, maaf ya. Kunyit ya. Ganti deh ya, nggak usah pakai begini kelihatan banget gitu jadi koki. Yang pertama Abi itu imam, yang Imam kedua yang Abi baik. itu lucu. Lucu. Lucunya gimana tuh Mbak? Lucunya misalkan gitu ya. Aku tuh kan belum pernah ya, bayanginlah 9 tahun jomblo rasanya kayak apa sih gitu ya. Tiba-tiba disirami dengan kelucuan, dia suka bercanda. Kalau orang sudah bilang tuh ngebodor. Jadi hal apa tuh bisa dia tuh ya entertaining gimana Iya, sih? betul. Yang aku kan orangnya kan kaku. Mungkin kalau Angie tuh lebih luas, aku tuh orangnya tuh kalau nggak ngomong dibilang jutek. Iya. Terus orangnya Lebih ini ya, lebih strict dan straight to the point. Iya. Pokoknya nggak asik lah. Kalau dia tuh asik gitu loh. Oke. Nah ketiga romantis. Ya mungkin kayak dulu tuh aku ngebayangin dia ngeliat si almarhum Aji sama Angie. Kan kita sering Iya, ya. bener Aduh ya. kelihatan banget gitu. Almarhum Aji tuh memuliakan Angie tuh kelihatan banget. Kita aja ngerasain gitu. Apalagi Angie kan. Ya, aduh aku Ya kan? kayak Ya kan bisa ngerasain kan. Betul. Gitu. Romantisnya tuh kayak ya from the bottom of his heart gimana sih? Iya. Jadi segala ketulusan sesuatu, iya segala sesuatu kita pakai hati gimana ya? Iya. Istilahnya mau bermesraan, mau Pakai kissing, pakai hati. Jadi kan bukan hanya seksnya lagi, Iya. ini kita ngomongnya udah pada Iya. ngomongan ini ya umur-umur ya. Jadi Jadi bukan dari- seksnya yang dikejar kan. Jadi dari 9 tahun tiba-tiba zet gitu ada orang yang mengisi relung kekosongan. Aduh, itu aku kayak
makanya orang bilang, kok lu gendut banget sih? Ya sekarang Happy. minum air aja aku gendut karena nggak pernah ngebayangin dapat orang yang, ih kok ada ya orang yang, aku kan orang romantis. Oke. Baru dapat nih partner yang setara nih baru ini. Ini kayak botol ketemu tutupnya guys. Iya. Kan? Ya, terus yang keempat itu orangnya menurut aku sebenarnya smart ya. Cuma sayang dalam beberapa step dalam kehidupannya dia salah jalan dan dia akui itu. Bagus. Ya, Karena dia akui itu. ketika kita akuin, kita bisa belajar dari kesalahan itu. Iya, jadi makanya Iya kenapa kan? dia nggak lulus kuliah, kenapa dia sempat kehilangan semua tabungan dia, makanya sampai di titik zero kan dia mengakui beberapa kesalahan dia gitu. Ya Allah. Dalam memanage keuangannya dia sendiri, yang dia juga ada arogansinya, dia menempatkan dirinya dalam barang-barang, yang namanya waktu itu umur 17 tahun kan udah jadi bintang waktu itu kan, Iya, betul, uangnya betul, miliaran pada saat itu loh tahun 90-an gitu. Jadi lagi bener-bener di atas angin kan semuanya. Jadi dia kan? honest sih, orangnya honest. Nah, dan bagus tuh Mbak. Ya, jadi buat aku modal itu orang tidak fake ya. Karena kalau begitu dia fake, aku gimana mau pegangan kalau dia imamnya aja dia fake. Jadi semua tuh dalam, oke lah kalau dalam kita jadi aktor kita boleh lah acting. Tapi kalau dalam kehidupan dia masih acting, Betul. wah itu yang gawat. Dan aku nggak mau di titik itu kalau cari Betul. suami ya. Betul. Sepakat. Dan kelima? Nah, kelima yang terakhir dia orangnya itu tadi punya jiwa sosial yang sangat tinggi. Itu bikin perempuan keper-keper. Ayo. Tapi bukan berarti dia kayak nyebar uang atau enggak. Karena dia memang di Empati. titik, ya empati. Contoh dia sama tukang parkir dia bisa gaul. Sama dia organisasinya juga bagus kan Pemuda Pancasila. Iya. Jadi sebenarnya Oke. kenapa aku dorong dia di politik karena sebenarnya dia punya modal untuk itu. Oke. Pertama dia orangnya punya, ya insya Allah ya kalau orang udah hijrah dia takut sama Allah ya. Kedua dia memang bisa lah melebur kepada masyarakat karena aku lihat dan dia orangnya diplomatis kalau ngomong. Saya nggak pernah ada yang mendorong dia untuk maju sebagai dia politisi misalkan. Circle-nya mungkin belum ke situ Belum, kali Mbak. Nanti belum. kan sama Mbak Vena nanti mudah-mudahan bisa saling counterpart Iya. jadi bagus. Itu sih. Nah, jadi ya sahabat Kema, aku pun pernah merasa saat ditaruh label. Iya. Artinya kan berarti kan kurang lebihnya saya dan Ferry itu punya kesamaan di label orang. Iya. Nah, dan itu sesungguhnya emang tidak mengenakan. Iya. Jadi sahabat Kemaya, kita juga nggak baik menghakimi orang lain. Iya, betul. Apalagi menghakimi orang dari masa lalunya. Sehingga oh ya nih, Ferry begini, Ferry begitu, Ferry begini, Ferry begitu. Itu urusannya Ferry dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia sudah mau mengakui dan mau merubahnya, berikanlah kesempatan. Betul. Ya kan, dan juga bagi saya pribadi, ketika niatnya untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, ketika Mbak Vena jatuh cinta untuk menjadi ketika menjadi imam yang baik, gitu. Mata Mbak Vena berarti udah bukan lagi kepada mata-mata yang head on. Artinya dia punya mobil apa ya? Aduh dia punya cincin apa ya? Udah bukan itu, tapi yang dinilai lebih kepada ketika enak loh, auzubillahi minasyaitonirrajim, gitu pasti itu meleleh. Nah, jadi aku terima kasih banget loh Mbak Ven udah mau bukan kualifikasi sih, tapi saling sharing gitu. Dan doa kami terutama dari Kema Entertainment ya buat Mbak Vena dan Abi, mudah-mudahan langgeng, amin, menjadi ya keluarga yang Allah. sakinah mawaddah warahmah, anak-anak juga Feral dan Atala dan Fania itu juga bisa menjadi keluarga yang betul-betul membawakan kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga keluarganya yang diimami oleh Abi Ferry itu bisa betul-betul jannah, artinya sampai ke surga nanti, membawa Mbak Vena dan anak-anak lebih kepada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan omongan orang nggak apa-apa, itu biasa. Yang penting Mbak Vena tetap bahagia dan salam buat Abi Ferry. Makasih loh Mbak Vena. Thank you udah so kesini, much. ya. Bukan sini sih kata Mbak Vena ya kan. Thank you banget. Kita bisa bersilaturahmi karena paling penting ya Angie. Kita kalau silaturahmi ya, apalagi kita Muslim ya, itu benar-benar bisa buat aku tuh menjadi barokah ya. Betul, memperpanjang usia Memperpanjang dan umur, usia juga. menambah rezeki. Ya kan, Amin. itu inti daripada silaturahmi. Amin, Thank you, amin. sukses Thank you, my buat sister. Mbak Vena dan juga buat Abi. Dan sahabat Kema, jangan lupa untuk terus saksikan saya Angelina Sondak di Kema Entertainment dan di subscribe, like, comment, share. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.